Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda dan Pareji dari kelas H2 Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi perilaku tercela. Saya akan bawakan dua perilaku tercela di sini. Yang pertama yaitu hasad dan ria, yang tentunya sikap ini perlu kita hindari sebagai seorang muslim. Nah, apa itu sih sikap hasad dan ria? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita langsung saja ke materi. Yang pertama yakni hasad. Hasad sendiri dalam bahasa Arab berarti atau berasal dari kata hasada, yasidu, dan ihsid yang artinya iri atau dengki. Imam Nawawi sendiri menjelaskan lebih lanjut mengenai hasad, yakni memiliki angan-angan agar kenikmatan milik orang lain hilang dari dirinya. Kenikmatan tersebut bisa berarti dalam hal apapun, termasuk urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasad sendiri adalah perasaan negatif yang muncul tanpa alasan yang jelas saat mengetahui orang lain mendapatkan hal yang baik. Hal baik tersebut dapat berupa harta, jabatan, benda, prestasi, dan lain sebagainya. Sebagaimana pengertiannya, hasad adalah suatu sifat tercela yang tentunya kita sebagai muslim harus menghindarinya. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita untuk dapat mengetahui dengan detail apa itu hasad agar dapat menyadari jika suatu waktu merasakan hal ini dan dapat dengan cepat mengatasi sifat hasad yang muncul tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri, sikap hasad ini tentunya sudah dilarang karena sikap hasad merupakan sikap yang buruk. Nah, berikut ada dalil yang melarang untuk berperilaku hasad ini. Yang pertama ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Nah, dalil yang selanjutnya ini terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikmata wa atainahum mulkan azima. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Selain itu, terdapat juga dalil tentang perilaku hasad ini dalam hadis, yakni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yakni bahaya dari hasad. Sifat hasad sendiri menjadi sifat tercela tentu bukan tanpa alasan. Banyak riwayat yang menjelaskan betapa bahayanya sifat hasad ini, mulai dari Al-Quran, hadis, bahkan pembahasan para ulama. Oleh sebab itu, kita sebaiknya menghindari sikap hasad ini, karena hasad dapat menghanguskan kebaikan. Sedikit sifat hasad mampu menghanguskan kebaikan yang telah dilakukan oleh kita dengan banyak usaha. Kebaikan yang banyak tersebut dapat hilang tanpa sisa, selayaknya kayu bakar yang menjadi abu saat dibakar. Sikap hasad ini juga merupakan dosa pertama di langit dan di muka bumi. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita memberi perhatian lebih terhadap sikap hasad. Pasalnya, saking berbahayanya dan sulit untuk menyadarinya, hasad menjadi perbuatan yang melanggar yang dilakukan baik oleh jin dan manusia. Hasad ini disebut sebagai dosa pertama di langit dan di muka bumi karena dosa yang pertama terjadi di langit adalah hasad, yakni hasadnya iblis kepada Nabi Adam.
Demikian pula dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah hasad, yakni hasad yang mendorong salah seorang anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Selanjutnya, dampak dari sikap hasad ini tentunya hilangnya kemuliaan dan masuk neraka jahanam. Nah, hasad sendiri ini juga merupakan suatu perilaku hal yang sia-sia, karena bahwa jika orang yang bersikap hasad terhadap orang lain dengan mengharapkan keburukan terjadi pada orang tersebut, pada dasarnya itu merupakan perilaku hal yang sia-sia, karena harapan buruk tersebut tidak akan berpengaruh pada objek hasad mereka. Justru sebaliknya, sifat hasad tersebut terus menimbulkan kekhawatiran dan kebencian terhadap diri orang yang hasad itu tadi. Nah, hasad ini sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakni hasad hakiki, yang kedua yaitu ghibtoh atau hasad majazi. Hasad hakiki sendiri yang kita ketahui dengan merasakan emosi negatif saat melihat orang lain mendapat hal baik serta menginginkan kebaikan yang orang baik dapatkan tersebut hilang dari orang lain. Perbuatan hasad jenis inilah yang akan mendatangkan beragam kerugian lahir dan batin dan secara mendapatkan ancaman dosa. Yang selanjutnya itu ghibtoh atau hasad majazi. Ghibtoh sendiri adalah perasaan iri yang muncul saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan hal-hal baik, tetapi tanpa ingin orang tersebut kehilangan nikmat yang dimilikinya. Sifat ghibtoh juga terjadi saat muncul perasaan ingin turut memiliki kenikmatan yang dimiliki juga oleh orang lain. Selanjutnya yakni penyebab dari sikap hasad ini. Meski hasad biasanya muncul tiba-tiba serta tanpa alasan yang jelas, ada beberapa hal yang juga dapat memicu munculnya sifat hasad ini. Yang pertama yakni permusuhan. Faktor pertama inilah yaitu permusuhan. Sudah menjadi hal yang wajar jika ingin melihat kondisi pihak yang dimusuhi lebih buruk dari kita dan ada di bawah pihak lainnya. Oleh karena itu, hasad pasti akan muncul saat seseorang bermusuhan dengan pihak lain. Yang kedua yaitu menganggap diri terlalu tinggi. Pada faktor kedua ini tentu beda makna dengan percaya diri. Yang diperbolehkan adalah percaya diri, sementara menganggap diri selalu yang paling unggul dalam hal apapun adalah akan mempersulit keadaan jika menemukan pihak yang ternyata ada lebih di atas tingkatan seseorang. Nah, maka dari itu kita harus selalu ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Yang ketiga yaitu terlalu mencintai kekuasaan. Faktor ketiga ini dapat membuat orang dengan mudah merasakan hasad. Bahkan dalam beberapa kasus tidak hanya berhenti di hasad. Terlalu mencintai kekuasaan ini juga dapat menjadi kunci dari pintu kesengsaraan dan kerugian. Dan hasad merupakan permulaannya. Nah, yang selanjutnya itu cara mencegah hasad. Kita sebagai muslim tentunya harus selalu menghindari sikap ini dan mencegah sikap ini ada pada diri kita. Hasad sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti disebutkan, seperti permusuhan, kebencian, takabur atau sombong, ujub atau bangga diri, ambiri, bakhil, serta buruknya akhlak. Masih mengacu pada sumber yang sama, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah sikap hasad ini. Yang pertama, seperti contohnya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut husnuzon billah. Yang kedua, kita juga bisa yakin dengan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya juga bisa dengan berlapang dada dengan pemberian apapun, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya juga seringlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari penyakit hasad yang sungguh tidak baik ini dan sungguh tercela ini. Yang selanjutnya yaitu sikap tercela riya, yang dimana riya sendiri berasal dari bahasa Arab yara, ruyan, waruyatan, yang artinya melihat. Istilah riya sendiri adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya, baik itu ucapan, tulisan, sikap, maupun amal perbuatannya supaya diketahui oleh orang lain. Sedangkan secara garis besar, artinya riya adalah sebuah perbuatan pamer. Oleh karena itu, riya tergolong sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati. Secara bahasa sendiri, artinya merupakan istilah yang berasal dari kata riya'u, yang berarti memperlihatkan atau pamer. Riya juga dapat diartikan sebagai perbuatan memperlihatkan sesuatu,
baik itu barang ataupun perbuatan, baik dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapat pujian dari orang lain. Dalam agama Islam, perbuatan riya sendiri dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat yang baik untuk mendapatkan pahala, tetapi hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Perlu diketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang memiliki sikap ini, yang mengharamkan perbuatan ini jadinya. Hal ini karenanya adalah salah satu perbuatan yang dapat menghapus amal baik seseorang. Selain itu, riya merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai syirik kecil. Dan riya merupakan perbuatan yang bisa muncul karena ada niat dalam hati atau bisa juga dalam bentuk perbuatan. Nah, selanjutnya yakni dalil dari perbuatan riya ini. Di mana di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264 dan terdapat juga dalam hadis. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer, karena kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, dari selanjutnya yakni dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu syirkul kahfi, yaitu seorang yang sholat lalu menghiasi atau memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berdasarkan hadis dan dalil dari Al-Quran tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa sikap riya ini merupakan sikap tercela yang sebaiknya kita hindari dan kita jauhi. Nah, karena perbuatan riya ini merupakan perbuatan yang tercela, tentunya kita juga perlu mengetahui dampak dari perbuatan riya. Perlu menjadi pengetahuan juga bahwa bahwasanya riya merupakan bentuk syirik kecil. Sudah seharusnya kita menghindarinya, karena syirik sendiri merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sifat riya ini menjadikan hidayah atau taufik Allah Subhanahu wa taala terhalang. Hidayah ini akan datang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita juga bisa berdoa supaya kita bisa mendapatkan hidayahnya. Akan tetapi tetap kembali lagi kepada haknya. Nah, tetapi hal yang paling penting adalah hidayah itu akan datang kepada mereka yang ingin atau berkomitmen untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Meskipun sudah berniat ingin mengubah hidup akan menjadi lebih baik, akan tetapi masih gemar berbuat riya, maka terhalanglah hidayah tersebut. Jadi dampak negatif perbuatan riya ini adalah terhalangnya hidayah atau taufik yang akan kita dapatkan, yang itu merupakan suatu kerugian. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya yakni menambah dosa dan menghapus amal. Ya, jika kita berbuat riya, maka akan menghapuskan amalan yang sudah kita lakukan. Misalnya adalah kita niat untuk memberikan kurban berupa sapi yang gemuk. Kemudian seseorang itu meminta panitia untuk mengumumkan bahwa dia sanggup kurban sapi tersebut, atau hanya dia yang sanggup melakukan kurban sapi tersebut. Warga lainnya hanya kambing misalnya. Sungguh hal yang seperti itu akan menghapus amalan yang dikerjakannya. Selain itu juga menambah dosa yang sudah dilakukan selama ini. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, sikap riya ini juga merugikan karena kelak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dampak negatif perbuatannya ini, kelak ketika kita berada di akhirat akan mendapatkan azab. Sungguh azab Allah taala itu sangatlah pedih. Sikap riya ini tentunya dapat menyeret kita ke neraka. Neraka sendiri merupakan tempat seburuk-buruknya untuk kembali. Amalan yang baik adalah amalan yang memiliki niat ikhlas dan
ilahi karena Allah Ta'ala juga tidak menceritakannya kepada siapapun. Selanjutnya, menjadikan aib akan terbuka. Seseorang yang ria selalu berusaha untuk menunjukkan apa yang dikerjakannya demi mendapatkan perhatian atau penghormatan atau pujian dari orang lain. Bahkan mereka juga selalu menampakkan apa yang ia miliki demi mendapatkan penghormatan dari orang lain. Akan tetapi, dampak negatif perbuatan ria yang Allah berikan adalah dia akan membuka dan membongkar aib orang yang berbuat ria tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maka terbukalah kejelekan-kejelekan orang tersebut di hadapan orang lain. Berbeda dengan seorang yang ikhlas melakukan suatu amal atau perbuatan, tentunya akan merasa aman dan tenang, bahkan tak sedikit pun memiliki niat untuk menceritakannya kepada orang lain. Nah, untuk mencegahnya, yang pertama, kita bisa dengan melakukan perbaiki niat. Cara menghindarinya yang pertama yakni dengan memperbaiki niat. Kita harus ingat bahwa segala macam perbuatan kita tergantung pada niat. Apabila niat kita baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan dicatat sebagai pahala. Begitupun sebaliknya, jika terbesit di pikiran kita rasa ingin dipuji oleh manusia, maka perbuatan kita tidak akan memperoleh apapun, bahkan malah bernilai dosa. Maka dari itu, sebelum melakukan suatu, pastikan untuk memperbaiki niat dalam hati bahwa hal yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, hal kebaikan yang kita lakukan ini. Yang selanjutnya itu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kita bisa mengatasi segala sesuatu hanya dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala jenis urusan, termasuk berlindung dari sifat-sifat tercela seperti ria ini. Jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan iman dan dilindungi dari bisikan setan dan untuk dijauhkan dari sikap tercela ria ini. Nah, selanjutnya yaitu merendah diri. Manusia terkadang selalu lupa diri. Kenikmatan dunia yang begitu memukau seperti halnya harta benda, kedudukan, wajah yang rupawan, dan keturunan seringkali membuat manusia menjadi sombong dan ria atau pamer. Padahal, semua kenikmatan tersebut merupakan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita sebagai manusia menganggap itu diperoleh dari usaha kita sendiri. Pemikiran seperti itulah yang kemudian memicu munculnya penyakit hati ria ini hingga membawa manusia ke dalam kesesatan. Hendaknya kita harus menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang kita miliki dunia ini karena semuanya hanya titipan yang bersifat fana atau pasti akan musnah suatu hari nanti. Yang selanjutnya yaitu selalu bisa mengendalikan hati. Kita harus selalu belajar dan berusaha untuk mengendalikan hati kita agar tidak terbuai dengan pujian-pujian dari manusia. Sebuah pujian memang bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Namun terkadang pujian juga bisa menjadi racun hingga membuat kita menjadi terlena dan ria. Maka dari itu kita perlu berusaha mencoba untuk tidak terlalu berbangga diri. Dan mengingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu beramal karena diberikan rezeki yang cukup, kita bisa sholat dengan sempurna karena diberikan kesehatan. Jadi kita harus sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yakni perbanyak rasa syukur itu. Dengan selalu bersyukur dapat menjadi salah satu cara agar kita dapat menghindari sikap ria. Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kita tidak akan terlalu mengharapkan pujian dari orang lain. Cukup Allah Ta'ala yang menjadi saksi hidup kita. Jadi kita perlulah sering mengucapkan Alhamdulillah atau bersyukur dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan. Jangan sampai kita memamerkan ibadah hanya karena ada banyak teman, agar dicintai atau diagung-agungkan, atau mungkin agar naik jabatan. Percayalah bahwa pujian dari manusia tidak akan berlangsung selamanya. Jadi mulai saat ini lebih syukuri apa yang ada dan niatkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya juga cara untuk menghindari sikap ria ini yaitu untuk selalu mengingat bahwa bahaya dari sikap ria ini sungguh besar. Sebagian dari kita mungkin masih menganggap bahwa
Ria ini merupakan hal yang sepele, bahkan terkadang kita tidak sadar bahwa telah melakukan perbuatan ria ini. Ketahuilah bahwa ria merupakan sifat yang sangat berbahaya. Ria tidak hanya membuat kita terjerumus ke neraka, tapi dia juga dianggap syirik kecil yang dosanya ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan sifat tercela, hasad dan juga ria ini. Apabila banyak kesalahan yang saya lakukan dalam pemaparan materi atau pembacaan ayat suci Al-Quran, mohon dimaafkan karena pada dasarnya saya juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Semoga saja pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua, dan juga semoga kita dapat menghindari sikap-sikap tercela ini, karena sikap ini merupakan sikap yang tercela dan akan merugikan jika ada dalam diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.